Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan psikologi di Indonesia dan Jepang. Materi ini disusun oleh Bagus Mahana, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Iqbal Putra Jonasti. Yang ketiga ada Salsabila Iza. Dan yang terakhir ada Wardah Agil Walia. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang singkat psikologi. Mulai dari zaman Yunani kuno, pemikiran filsuf Aristoteles yang mengembangkan filsafat mengenai ilmu jiwa, yaitu ilmu yang mempelajari segala hal tentang kehidupan. Kemudian dari ilmu jiwa ini menjadi ilmu yang otonom. Psikologi dapat menjadi ilmu otonom karena psikologi erat hubungannya dengan ilmu yang lain. Maka perkembangan psikologi itu sendiri terus mengalami peningkatan dari abad ke abad, sehingga psikologi dikukuhkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau otonom oleh Wilhelm Wundt. Dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di dunia, yaitu di Universitas of Leipzig pada tahun 1879. Laboratorium ini didirikan oleh Wilhelm Wundt, seorang dokter dari Jerman yang memiliki ketertarikan terhadap riset psikofisik mengenai proses sensorik dan atensi. Ilmu pengetahuan sekaligus juga menjadikannya sebagai bapak psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seseorang yang telah berjasa di bidang psikologi, tepatnya di Indonesia. Psikologi di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1952 yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia. Beliau bernama Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 7 September pada tahun 1907 dan wafat di Jakarta Selasa 9 November 2004. Beliau dulunya tinggal di Jalan Cimandri nomor 26 Jakarta Pusat. Beliau seorang muslim dan memiliki seorang istri yang bernama Suprapti Sutejo. Dalam pendidikannya, beliau menempuh sekolah di ELS dan HIS di Magelang pada tahun 1912 hingga 1920. Kemudian melanjutkannya di Mulo di Magelang pada tahun 1920 hingga 1923 dan melanjutkannya lagi di Masbi Yogyakarta pada tahun 1923 hingga 1926. Kemudian melanjutkannya di Inkes Art Sofia pada tahun 1926 hingga 1932 dan melanjutkan pendidikan terakhirnya di Geneskun School of Art di Batavia Centrum pada tahun 1932 hingga 1934. Beliau memiliki beberapa karya tulis. Yang pertama yaitu Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Yang kedua ada The Social Background for Psychotherapy in Indonesia. Yang ketiga ada Psikiatri dan Masyarakat. Yang keempat ada Kesejahteraan Jiwa. Yang kelima ada School Health in Community. Yang keenam ada Sekolah sebagai Penyakit atau Sumber Kesehatan. Dan yang terakhir ada Dasar General Pendidikan di Universitas atas dasar teknik dan keilmuan dan dasar-dasar pokok pendidikan. Dalam karirnya, beliau pernah menjadi seorang direktur Rumah Sakit Jiwa Glogor di Medan pada tahun 1937 hingga 1938. Kemudian menjadi seorang pendiri Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1953 hingga 1972. Kemudian menjadi seorang pembantu rektor bidang akademis di Universitas Indonesia pada tahun 1962 hingga 1972. Kemudian menjadi seorang guru besar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1950 hingga 1953. Kemudian menjadi seorang dosen Lemhanas dan terakhir menjadi seorang Dewan Kurator Universitas Mercubuana. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra Jonasti. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan slide ketiga dan keempat mengenai perkembangan psikologi di Indonesia dan Jepang. Kedatangan psikologi di Indonesia itu pada tahun 1952
sejarah keberadaan psikologi Indonesia jauh lebih pendek daripada sejarah keberadaan psikologi di negara-negara barat sana. Tetapi kebutuhan psikologi di Indonesia sama besar dengan di negara-negara barat. Bahkan psikologi yang dapat diterapkan pada suku bangsa tertentu di Indonesia belum tentu berlaku pada suku bangsa lainnya. Contohnya standar IQ dari Wechsler-Belief yang berlaku di negara-negara barat tetapi tidak berlaku di Indonesia. Awalnya psikologi di Indonesia dikaitkan dengan psikologi klinis dan psikologi analisis dan banyak menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ untuk tujuan psikodiagnostik. Namun sejak tahun 1960-an behaviorisme menjadi lebih populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Walaupun metode kuantitatif banyak digunakan, namun banyak pula yang memilih untuk tetap menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa. Kemudian sebagai negara yang berkembang di Indonesia membutuhkan psikologi dalam bidang psikologi kesehatan, psikologi bisnis dan politik, kemudian psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Agil Goliah akan sedikit mempresentasikan PPT ini. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan psikologi dalam bidang psikologi kesehatan, bidang psikologi bisnis dan politik, bidang psikologi pendidikan, bidang psikologi sosial, dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya adalah biografi Bapak Psikologi Jepang. Bapak Psikologi Jepang yang bernama Yujiro Motora atau lebih akrab dikenal Yuzero Motora adalah salah satu psikolog Jepang awal. Beliau lahir pada 1 November 1858 dan beliau wafat pada 13 Desember 1912. Beliau adalah profesor psikologi pertama di Jepang yang melatih banyak psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Iza akan menjelaskan sedikit konsep psikologi yang dibangun di Jepang, yaitu bangkit dari musibah besar atau perang dunia dan membuat sekarang Jepang bisa menjadi negara maju. Kedua, metode pembelajaran sekolah di Jepang. Kesadaran diri akan ketertiban di Jepang membuat para masyarakat di Jepang teratur dan taat akan aturan. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan industrinya. Dan di sini ada beberapa psikologi yang berkembang di Jepang, yaitu psikologi klinis, psikologi memori, psikologi pendidikan dan perkembangan, dan terakhir psikologi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.